Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah sekalian, para ikhwan wa aba wa akhwat wa ummahat ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bersua di salah satu tempat yang istimewa ini dalam rangka untuk kita saling menasihati, saling belajar, dan ini merupakan kewajiban sebagai seorang muslim adalah apabila ia dimintai nasihat maka dia memberikan nasihat, dan apabila diundang dia memenuhi undangan. Dan oleh karena itulah di sini saya diminta untuk berbagi, sharing berkaitan dengan sebuah bahasan yang mungkin dari teman-teman sekalian sudah tahu ya, disebarkan di flyer, yaitu berkaitan dengan mendidik anak di era digital. Dikarenakan keterbatasan waktu, kita insya Allah akan meringkas bahasan kita ya, namun kita akan bahas di dalam beberapa poin. Karena kita bicara tentang mendidik, maka kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan mendidik. Kemudian di era digital, apa yang dimaksud dengan era digital, dan kita insya Allah nggak akan bicara panjang lebar tentang pendefinisian era digital. Yang penting kita tahu ini tentang era digital itu apa. Nah, lalu kemudian baru kita akan membahas tentang bagaimana konsepsi penting di dalam Islam berkaitan dengan mendidik anak di era digital ini. Baik, teman-teman sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang mendidik ya, di dalam bahasa Arab, kata mendidik itu seringkali kita mempergunakan diksi tarbiyah. Makanya buku-buku para ulama kita ketika bicara tentang masalah parenting atau pengasuhan, itu seringkali digunakan kata tarbiyah. Dan kata tarbiyah ini adalah kata yang istimewa. Kenapa? Karena kata tarbiyah ini kalau kita perhatikan ya, di dalam bahasa Arab ya, itu dia berasal dari 3 kata. Pertama dari kata roba yarbu. Roba yarbu artinya nama yanmu, yaitu berkembang. Makanya asal kata riba itu punya akar kata yang sama dengan kata tarbiyah sebenarnya. Jadi ada sesuatu yang dikembangkan. Hanya saja riba mengembangkan harta dengan cara yang batil. Berarti di dalam aktivitas tarbiyah itu ada aktivitas namanya mengembangkan. Kemudian makna yang kedua ya, maksud saya asal kata yang kedua dari kata tarbiyah itu dari kata robiya yarba. Robiya yarba itu artinya nasya'ah wa tarok-ro'ah, yaitu bertumbuh. Berarti di dalam tarbiyah itu ada aktivitas menumbuhkan. Nah, kemudian yang ketiga dari kata robba yarubbu, sama akar katanya dengan kata rob. Kita seringkali menyebut Allah Rabbuna, Rob kita. Dan kata Rob ini itu memiliki banyak makna. Di antaranya aslahahu, yaitu memperbaiki. Tawalla amrahu, mengurusi. Ya, kemudian juga di antara maknanya adalah apa? Qoma alaihi, memimpin ya. Kemudian juga bermakna yang lainnya, dan masih banyak makna-makna lainnya. Nah, dari 3 makna ini, dari 3 asal kata ini ya, yaitu dari kata roba yarbu, robiya yarba, sama robba yarubbu, itu ternyata saling menguatkan makna tarbiyah. Sehingga dari sini ya, ada seorang ulama yang bernama ya Syekh Abdurrahman Albani, di dalam buku beliau judulnya Al-Madkhal fit Tarbiyah, beliau menjelaskan bahwa tarbiyah itu enggak lepas dari 4 unsur. Unsur pertama adalah menumbuhkan fitrah. Berarti ada aktivitas tansyiah, menumbuhkan sesuai dengan ya akar katanya tadi. Apa yang ditumbuhkan? Fitrah. Berarti dari sini teman-teman sekalian, ketika kita mendidik anak, itu Allah sudah membekali sesuatu kepada anak kita, yang mana sesuatu ini sudah ada. Sesuatu itulah fitrah. Dan fitrah ini adalah sesuatu yang harus dijaga, dipelihara, dilindungi, dan ditumbuhkan. Dan ini sesuai dengan konsep ketika ada sejumlah
peneliti melakukan penelitian terhadap anak-anak manusia, mereka sampai kepada kesimpulan ternyata anak-anak itu sudah membawa kebaikan bawaan. Itulah yang disebut dengan innate goodness. Ya. Dan innate goodness ini ternyata 14 abad yang lalu sudah disinggung oleh Nabi yang mulia alaihi wassalam, di mana Nabi mengatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali mereka semua sudah berada di atas fitrah. Fitrah ini secara ringkas sebagaimana kata Imam Ibnu Ashur, maknanya bermuara pada dua hal. Makna pertama adalah bermakna Islam, iman, tauhid, ma'rifatullah. Artinya semua anak berada di atas Islam, berada di atas tauhid, berada di atas mengenal Allah. Dengan kata lain, semua anak manusia yang lahir mereka berada di atas keimanan. Mereka sudah berada di atas keislaman. Karena itu tidak ada yang namanya Islam turunan. Ya, mungkin ada di antara kita mengatakan, oh saya ini Islam turunan. Enggak, semua manusia berada di atas Islam. Asalnya semua manusia itu berada di atas keimanan. Lalu mereka keluar dari Islam, itu ternyata faktor utamanya siapa? Orang tua. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti yang mengeluarkan anak dari Islam siapa? Orang tua. Itu makna pertama. Makna yang kedua kata Ibnu Ashur adalah dikembalikan kepada makna bahasa, yaitu at-tabi'atus salimah, tabiat, watak, sifat yang bersih, yang selamat, yang tidak terkotori dengan kontaminan-kontaminan yang dapat menjadikan hal itu jelek. Dengan kata lain, anak-anak kita asalnya baik, anak kita asalnya jujur, anak kita asalnya itu mereka berada di atas kebaikan. Nggak ada anak yang jelek, anak yang buruk. Keburukan dan kejelekan asalnya itu berasal dari luar. Karenanya kita nggak boleh mengatakan atau melabeli anak kita anak nakal. Ya, asalnya seperti ini. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki fitrah. Ini poin pertama. Dan ini sebagai pondasi kita untuk memahami bagaimana kita mendidik anak di era apapun, termasuk era digital saat ini. Berarti apa? Pertama, menumbuhkan fitrah. Yang kedua adalah mengembangkan bakat dan potensi. Dengan kata lain, Allah sudah mengkaruniakan kepada masing-masing manusia itu memiliki bakat dan potensi, isti'dad, yang gak sama, yang berbeda-beda. Kalau kita perhatikan, Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah. Jadi tujuan kita hadir di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Anak kita pun hadir di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Baiknya Allah ya teman-teman sekalian, ketika manusia itu hadir di muka bumi ini, Allah tidak serta-merta memberikan beban, taklif, tapi diberikan kesempatan kepada anak manusia ini untuk bertumbuh sampai ready, sampai siap. Barulah ketika itu dia diberikan taklif menjadi mukallaf. Kapan dia menjadi mukallaf? Ketika sudah balik. Berarti tugas kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan anak kita menuju kepada tingkat mukallafnya, agar ketika dia sudah mukallaf, dia siap menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Jadi tugas kita dan anak kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah berikan peran di muka bumi sebagai khalifatu fil ard, sebagai orang yang Allah berikan ya tanggung jawab untuk memakmurkan bumi Allah. Nah ini penting, ini harus kita pahami. Untuk memakmurkan bumi Allah, ternyata Allah sudah memberikan peran yang unik pada masing-masing anak, pada masing-masing individu. Inilah yang disebut dengan bakat. Bedanya bakat dengan kemampuan atau skillnya, karena kemampuan ini sesuatu yang diasah, bisa menjadi skill. Bedanya dengan bakat, bakat itu makanya disebut dengan apa kalau bahasa Inggrisnya? Gift, ya kan? Bahasa Arabnya disebut dengan muhibah, karunia. Artinya Allah sudah mengkaruniakan kekhususan pada individu tersebut. Bakat itu sesuatu yang apabila dilakukan oleh anak kita, effortless, nggak perlu ngoyoh, nggak perlu dia susah payah, tapi ternyata hasilnya bagus. Dibandingkan anak-anak lain, ternyata dia lebih bagus, maka dia berbakat di dalam bidang tersebut. Nah tugas kita berarti adalah mencari tahu bakat anak kita. Bakat anak kita itu unik. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tahu tentang bakatnya sahabat. Karenanya Nabi SAW ketika melihat ada seorang pemuda usianya belum genap 16 tahun, ternyata pemuda ini memiliki kemampuan berbahasa yang luar biasa. Dia bisa belajar bahasa asing dalam waktu singkat, belajar bahasa Ibrani 15 hari,
Belajar bahasa Suryani 17 hari. Ini bahasa Suryani yang beneran ya, bukan yang bohong-bohongan nih. Bukan yang makoli-makoli, ini yang beneran. 17 hari. Ya. Makanya Nabi SAW memberikan tanggung jawab kepada pemuda ini menjadi katibnya Rasulullah. Sekretarisnya Nabi, tukang tulisnya Nabi. Siapa itu? Zaid bin Thabit. Ya. Kemudian Nabi melihat di antara pemuda yang memiliki kemampuan cara ngomongnya, cara mempengaruhi orang, jadi memiliki kemampuan interpersonal yang baik, ya. Akhirnya Nabi SAW berikan mandat kepada pemuda ini untuk berdakwah ke Yaman. Siapa itu? Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW tidak sembarangan ngutus orang, gak sembarangan ngasih amanat kepada orang. Nabi tahu melihat keunikan bakat pada masing-masing sahabat, ya. Nah, oleh karenanya ketika seseorang itu diberikan tanggung jawab sesuai dengan bakatnya, insya Allah dia akan sukses, berhasil. Nah, jadi ya kawan-kawan sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada ibu-ibu dari Bandung yang dia sempat cerita, dia punya 3 anak. 2 anak itu yang 2 SD, yang 1 masih belum sekolah, yang adik. Dipanggilkan guru ngaji. Singkat cerita, ya ketika guru ngajinya ngajar, kemudian di waktu berikutnya diujilah anaknya ini, 2 anak ini tes sambung ayat. Ternyata yang bisa nyambung ayat adiknya, padahal adiknya nggak ikut belajar, cuman di belakang mainan. Kemudian ustadznya ini heran, dipanggillah si adik ini, kemudian dites, ditalkin sekali. Ternyata anak yang terakhir ini, bungsu ini, daya hafalnya sangat luar biasa. Ditalkin sekali langsung hafal. Berarti ini anak memang punya bakat nih, punya bakat menghafal. Abangnya itu ternyata daya hafalnya itu nggak sebaik adik-adiknya. Butuh waktu lama, ditalkin 10 kali, 20 kali baru hafal, 1 jam kemudian lupa. Ditalkin lagi, hafal lagi, lupa lagi. Kenapa? Karena memang manusia punya daya hafal beda-beda, dan ada orang yang diberikan kemampuan menghafal yang luar biasa. Makanya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya Imam Ahmad dan lain sebagainya yang berhafal ratusan ribu sampai jutaan hadis, itu mereka adalah orang-orang yang memang berbakat menghafal. Ya. Imam Bukhari itu ada orang ngomong, beliau dengarkan, beliau bisa mengulangi kata demi kata yang dikatakan oleh orang itu. Ini nggak bisa dilakukan oleh setiap orang. Ini menunjukkan ada kejeniusan yang menjadi bakat seseorang, seperti Imam Bukhari. Tapi ternyata abangnya ini untuk anak usia seperti usia SD, ya kelas 2 atau kelas 3, itu ternyata bongsor tubuhnya dan gesit. Makanya ketika diikutkan lomba memanah, lomba berenang, juara. Ternyata dia punya kelebihan dalam hal ketangkasan fisik. Sementara adiknya yang kedua, fisiknya biasa aja, kemampuan menghafalnya biasa aja, tapi kemampuan berhitungnya luar biasa, cepat. Berarti ini anak kedua ini punya logika matematika yang bagus. Nah, orang tua yang nggak ngerti akan menghantam rata semuanya. Semua anak akan dihantam rata. Nah, ketika dihantam rata, biasanya anak-anak ini ya akan nggak kelihatan kelebihannya. Ini yang seringkali dialami oleh anak-anak di zaman now. Orang tua yang nggak sadar dengan kelebihan anak-anaknya. Kenapa? Karena kita cenderung untuk menyamaratakan semua anak, dan kita suka melakukan pendekatan muqaranah, membanding-bandingkan anak. Lihat itu adikmu bisa menghafal cepat, masa kamu kok nggak bisa? Padahal punya kelebihan masing-masing. Kenapa demikian? Karena tiap individu udah Allah siapkan untuk menjalankan perannya di muka bumi. Tidak semua manusia menjadi ulama, karena kita juga butuh ahli medis, kita butuh ahli geografi, kita butuh ahli kimia, kita butuh ahli-ahli yang lainnya, yang mana masing-masing ahli ini tentunya bisa mendatangkan kemaslahatan. Nah, ini poin yang penting. Makanya di dalam pendidikan itu harus mengembangkan bakat dan potensi masing-masing anak. Dengan kata lain, anak yang berbakat di dalam menghafal, maka dia akan cepat untuk menghafal Al-Quran. Dia bisa menjadi seorang hafidh yang cepat. Sementara mungkin anak-anak yang nggak cepat menghafal bisa menghafal Al-Quran, tapi tidak secepat, dan mungkin dia tidak bisa hafal sebanyak seperti anak yang berbakat, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Artinya dia punya kemampuan. Kemampuan ini bisa diasah, makanya bisa dilatih anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdurrahman Albani di dalam pendidikan, itu harus mengarahkan bakat dan potensi ini kepada arah yang baik, ya, arah yang sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena bakat ini apabila tidak diarahkan ke arah yang sesuai dengan syariat, bisa menjadi ibaratnya pisau bermata dua.
bisa mengarah kepada kejahatan. Orang yang memiliki ketangkasan fisik, badannya kuat, kalau nggak diarahkan kepada kebaikan, dia bisa menjadi siapa? Menjadi perampok. Orang yang punya kemampuan bahasa yang baik, itu kalau nggak diarahkan untuk ke arah yang baik, maka dia bisa menjadi orang yang mengajak kepada keburukan dan kejelekan. Maka tugas orang tua adalah mengarahkan kepada kebaikan dan yang sesuai dengan syariat. Kemudian unsur yang terakhir, ini yang paling penting, adalah bertahap, tadarrujan. Kenapa? Karena kata tarbiyah, sebagaimana kata Imam Al-Baydawi rahimahullah, kata tarbiyah itu asal katanya sama dengan kata rob, ya, yakni maknanya adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an, menghantarkan sesuatu sampai ke tingkat optimalnya sedikit demi sedikit, ya. Jadi aktivitas tarbiyah itu adalah kita menghantarkan sesuatu sampai ke tingkat lebih advance, ke tingkat lebih optimal, tapi langkah demi langkah, sedikit demi sedikit. Kita belajar dari Allah Rabbuna. Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Mampu nggak Allah menciptakan alam semesta dalam sekejap? Mampu. Tapi ternyata Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tunjukkan, ya meskipun Allah mampu menciptakan alam semesta itu dalam waktu 6 masa, tapi ternyata dalam sekejap, tapi ternyata Allah menciptakan fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Ada pelajaran. Allah menciptakan pertama kali, ya itu dari Al-Quran dan dari hadis, yang Allah ciptakan pertama kali adalah bumi. 2 masa pertama. 2 masa berikutnya Allah ciptakan langit. Dan 2 masa berikutnya Allah sempurnakan penciptaan bumi. Ya. Padahal Allah mampu untuk menciptakan alam semesta dalam 1 waktu. Itu pelajarannya apa? Pelajarannya adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita pentingnya proses dan adanya tahap-tahap di dalam, ya, aktivitas tarbiyah. Nah, jadi kawan-kawan sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah konsepsi mendasar yang harus kita pahami tentang masalah mendidik. Kemudian sedikit kita singgung berkaitan dengan masalah anak. Kenapa? Karena kita mendidik anak. Yang kita bicarakan di sini adalah mendidik anak. Di dalam Islam, ya, kita nggak akan bicara panjang lebar ya, karena waktu kita yang singkat. Ya, ringkasnya, anak itu tidak lepas statusnya pertama sebagai hibah, pemberian Allah. Yang kedua sebagai zinah, perhiasan. Yang ketiga sebagai fitnah, ujian, cobaan. Yang keempat bisa menjadi musuh. Yang kelima bisa menjadi qurratul a'yun, penyejuk mata. Atau dzurriatan thayyibatan, keturunan yang baik. Atau anak-anak yang saleh. Enggak lepas dari, ya, hal-hal ini. Dan kalau kita perhatikan, yang menarik adalah ketika Allah berbicara anak yang baik, anak yang saleh, anak yang menjadi penyejuk mata, anak yang dikatakan keturunan yang baik, itu datang di dalam Al-Quran semuanya dalam format doa. Doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ibrahim, ya, doanya ibadur Rahman. Ini menunjukkan bahwasanya anak soleh itu sejatinya terletak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingin anak kita itu anak yang soleh, maka, ya, unsur yang nggak boleh kita lepaskan adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, hubungan antara orang tua dengan anak itu di dalam Islam sangat spesial. Ya, hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung itu spesial. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan, ya, idza mata ibnu Adam, apabila anak keturunan Adam itu meninggal dunia, maka in qata'a amaluh, semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Shadaqah jariyah, ilmu yuntafa' bih, dan waladun saleh yad'u lahu. Waladun, walad itu artinya anak kandung. Karena dikatakan walad berarti itu adalah anak yang yuladu, yang dilahirkan dari rahim ibunya. Dan ibunya melahirkan dia tentunya tidak lepas dari benih ayahnya. Makanya anak kandung itu memiliki keistimewaan yang berbeda dengan selainnya. Makanya dikatakan Nabi waladun saleh yad'u lahu, maka ini yang memiliki keistimewaan khusus, anak-anak kandung. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika berfirman, Allah nggak mungkin berdusta, Allah nggak mungkin berbohong. Tapi kalau kita ngomong, bisa jadi kita bohong. Makanya kadang-kadang untuk menguatkan apa yang kita sampaikan, kita perlu bersumpah. Allah nggak perlu bersumpah, karena perkataan Allah itu pasti benar. Lantas bagaimana apabila Allah bersumpah? Dan di dalam Al-Quran Allah beberapa kali bersumpah. Itu menunjukkan ketika Allah bersumpah pasti ada yang ditekankan di situ. Dan objek yang Allah jadikan sebagai objek sumpah itu juga suatu hal yang istimewa. Ya, di dalam surat Al-Balad,
Ini surat yang sering kali kita baca dan kita hafal, ya. La uqsimu bihadzal balad. Kata Allah, aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri apa? Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan aku bersumpah dengan engkau wahai Muhammad yang berada di negeri ini. Mekah istimewa tidak? Istimewa. Dan Nabi bersumpah dengan Rasulullah, wa anta hillum, engkau yang tinggal ya bihadzal balad, di negeri ini. Menunjukkan Rasulullah juga istimewa tidak? Istimewa. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga Allah mengatakan apa? Wa walidi wa mawalad, dan aku bersumpah dengan pertautan antara orang tua dengan anaknya. Berarti hubungan orang tua dan anak itu istimewa, ya. Nah, karenanya keistimewaan ini ada suatu hal yang diakui di dalam agama kita. Karena itulah, ya, anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Sementara di sisi lain orang tua punya kewajiban untuk mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anaknya dengan cara yang baik. Ya. Nah, oleh karenanya di dalam Islam, anak itu statusnya adalah sebagai amanat, titipan dari Allah, bukan milik kita, bukan kepunyaan kita, tapi kepunyaan Allah, dititipkan kepada kita. Allah titipkan kepada kita, ini perhatikan ya teman-teman sekalian. Ketika Allah memberikan amanat, Allah memberikan titipan, gak mungkin Allah memberikan titipan kepada seorang hamba dalam kondisi hamba itu tidak mampu untuk mengemban amanat tersebut, gak mampu melaksanakan titipan tersebut, gak mungkin. Dengan kata lain, ketika Allah memberikan amanat dan titipan kepada kita, Allah udah berikan kepada kita kemampuan. Berarti apapun yang Allah amanatkan kepada kita itu berada di dalam kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi daripada kemampuannya. Artinya apapun yang Allah bebankan kepada kita pasti berada di dalam kemampuan kita. Berapapun jumlah anak kita, mau 1, mau 3, mau 10, mau 20, berapapun jumlahnya, bagaimanapun kondisinya, sebenarnya Allah sudah berikan kemampuan. Ya, Allah sudah berikan apa? Allah sudah berikan istita'ah, potensi. Oleh karenanya yang jadi masalah ketika kita mendidik anak itu bukan kemampuan. Kemampuan udah Allah berikan. Yang jadi masalah adalah kemauan. Mau nggak kita belajar? Mau nggak kita untuk melaksanakan amanat Allah? Mau nggak kita mengupgrade pengetahuan kita? Mau nggak kita benar-benar bekerja sama dengan pasangan untuk mendidik anak? Itu yang jadi masalah. Kemampuan sudah ada, tinggal kemauan saja. Nah, lalu kemudian kita singgung sedikit tentang digital. Ya, kita berada di zaman, katanya zaman digital. Ya, kalau kita lihat ya, kalau generasi saya itu disebut dengan generasi apa? Milenial, ya. Kemudian generasi setelahnya generasi Gen Z, Gen Z katanya. Kemudian baru generasi digital. Ya. Nah, sebenarnya ya, setiap generasi itu memiliki ada hal-hal yang baru. Karena manusia itu adalah makhluk yang inovatif di dalam hal dunia. Artinya kita mendapatkan teknologi-teknologi baru, hal-hal baru. Dan teknologi baru ini juga mempengaruhi kebiasaan manusia. Nah, oleh karena itu mungkin ada di antara kita pernah mendengar ada sebuah statement yang disandarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ada yang pernah dengar statement seperti ini? Ya, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka ya hidup bukan di zamanmu. Benarkah ucapan ini? Pertama, sebagai seorang muslim, kita perlu untuk bersikap kritis ilmiah. Artinya setiap ada quote, statement yang disandarkan kepada siapapun, kita nggak boleh langsung terima. Kita coba untuk verifikasi. Benar nggak sih ini ucapan Sayyidina Ali? Sebagian mengatakan ini ucapan Imam Syafi'i. Sebagian mengucapkan ini ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sebagian mengucapkan ini adalah ucapannya ya, Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan ada yang menyandarkan ini hadis Nabi SAW. Ya, kalau mengandalkan hadis Nabi inilah aslalahu, nggak ada asalnya. Bahkan ini juga bukan ucapan Sayyidina Ali, bukan ucapan Sayyidina Umar, bukan ucapan Imam Syafi'i, bukan ucapan ulama-ulama Islam. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini ucapan yang masyhur sampai di tengah ulama kita. Mereka sampai menelaah, ini ucapan siapa ini? Ternyata diantaranya oleh Ibnul Qayyim ketika ditelaah, ini ternyata ucapannya Aristoteles dan ucapan Plato. Ya. Kenapa? Karena ulama-ulama kita mereka juga menelaah ya kitab-kitab orang-orang Romawi dan Yunani di zaman dahulu. Ya. Nah, jadi dengan ucapan ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu ucapannya Aflatun, yaitu Plato,
la tu'addibu auladakum bi akhlaqikum li'annahum khuliqu li zamanin ya ghairu zaman zamanikum. Janganlah kalian mendidik anak-anakmu menurut akhlak kalian karena mereka diciptakan bukan di zaman kalian. Ya. Nah, dan ini statement ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga diterangkan oleh ulama kita adalah statement yang tidak boleh diterima secara mutlak dan juga kita tidak menolaknya. Artinya ada rinciannya. Ya. Rinciannya adalah apabila kita memutlakkan kaidah ini tidak benar. Kenapa? Berarti kalau kita mutlakkan kaidah ini berarti akan ada namanya teori relativitas. Berarti relativitas kebaikan di zaman dulu dengan di zaman ini berbeda. Ya. Padahal Islam itu agama yang universal, berlaku untuk setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat. Makanya siapa yang mempergunakan kaidah ini secara mutlak maka dia telah keliru. Dia jatuh kepada teori konsepsi relativitas. Nah, kemudian yang kedua, apabila berkaitan dengan urusan akidah, urusan adab, ya, urusan akhlak dan urusan-urusan yang berkaitan dengan suluk, ya, maka ya kita menolak ucapan ini. Kenapa? Karena akhlak yang diajarkan dari zaman dahulu, dari zaman Nabi SAW sampai sekarang itu sama. Kita diajarkan akhlakul karimah. Tapi apabila yang dimaksud di sini adalah masalah-masalah muru'ah, urf, ya, ada kebiasaan yang tidak berkaitan dengan masalah nas syar'i, maka boleh diambil. Contoh misalnya, di zaman dahulu itu belum ada yang namanya teknologi-teknologi seperti saat ini. Yang itu juga mempengaruhi, ya. Contoh misalnya, ya, misalnya kita bicara kendaraan nih. Di zaman Nabi SAW, untuk menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah itu butuh waktu bukan cuma jam, tapi hari, 3 hari, 2 hari. Itu kadang itu naik unta itu. Ya. Sekarang kalau naik bis kita cuma 6 jam. Naik kereta cepat cuman ya kurang lebih hanya 2 jam. Nah, ternyata dengan adanya perbedaan kecepatan kendaraan itu juga bisa mempengaruhi mempengaruhi informasi, mempengaruhi kebiasaan. Nah, terus kemudian juga dengan adanya teknologi saat ini dan seterusnya sampai sekarang kita masuk ke zaman digital. Ini juga mempengaruhi pola pikir, perilaku. Contoh lagi misalnya, di zaman digital, sekarang kita berada di zaman digital. Dahulu di zaman Nabi SAW, namanya orang bermuamalat, bertransaksi, itu akadnya adalah akad sorf, akad tukar, barter. Nah, kemudian disepakati bahwasanya harus ada alat tukar yang disepakati, dan yang disepakati ketika itu adalah benda-benda yang berharga, dan di antara yang disepakati adalah emas dan perak. Makanya di zaman Nabi SAW itu digunakan ya standar alat tukarnya adalah emas dan perak. Makanya ada dinar dan ada dirham. Dinar dan dirham ini adalah benda yang bernilai. Artinya nilai intrinsiknya sama dengan nilai ekstrinsik. Kemudian beberapa abad berikutnya setelah terjadi revolusi Perancis ya, itu mulai muncul namanya uang kartal, uang kertas. Awal-awal muncul uang kertas itu ulama-ulama kaum muslimin banyak yang menolak. Kenapa? Karena ini bakal menimbulkan muskilah nih. Kenapa? Karena ada kemungkinan bisa menimbulkan riba. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa menilai kertas yang tidak berharga, yang kurang berharga dinilai dengan nilai intrinsik yang lebih tinggi. Artinya nilai intrinsiknya lebih tinggi daripada nilai ekstrinsiknya. Tapi karena sudah menyebar dan diterima, akhirnya mau nggak mau ini diterima sebagai suatu alat tukar. Makanya jadi uang. Ya. Dan kita melihat uang itu adalah dari nilainya, dari angkanya, dari digitnya, bukan dari kertasnya. Kemudian kita berada di zaman udah lagi nggak pakai kertas, cashless sekarang. Jadi yang namanya alat tukar itu nggak perlu lagi ada bendanya. Cukup kita mengklaim kita punya benda harta dengan adanya angka atau nilai digit. Ya, antum bisa melihat uang antum dari aplikasi. Saya punya uang 500.000 nih, ya di Shopee atau lain sebagainya, ya di OVO. Jadi apa? Sudah dalam bentuk digital. Jadi seseorang dia itu sudah memiliki ya salah satu tanda kekayaan itu dengan digit. Nah, akhirnya mulailah ya manusia itu menilai segala sesuatunya itu dengan digit. Makanya disebut era digital. Sampai dalam masalah pendidikan
kita pun juga menilai anak dengan digit, dengan angka. Nak, gimana nilaimu nak? Nilainya, wah Mi, aku dapat 80 digit. Wah kamu pinter nak. Kenapa? Kamu pinter karena kamu dapat nilai 80. Jadi kita menilai anak kita pinter enggaknya dari digit, dari angka. Ya, IPK. Kemudian kita juga seringkali melihat keberhasilan anak juga dari sisi kuantitas, banyak-banyakan hafalan dan lain sebagainya. Bukan artinya menghafal banyak jelek, tapi itu bukan yang dituju. Bukan sekedar banyak-banyakan hafalan, bukan. Ya. Tapi yang paling dituju adalah bagaimana ketika seseorang belajar Al-Quran adalah Al-Quran itu bisa dia amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma sekedar dihafal. Itu yang paling penting. Nah, oleh karenanya ya kita seringkali akhirnya menilai anak-anak kita dari sekedar digit dan dari angka. Dan ini yang akhirnya kita bawa sampai saat ini. Akhirnya kita pun mengejar anak-anak keberhasilannya itu hanya melihat dari angka, akademik. Bahkan dari semenjak mereka masih TK, sebagian besar dari kita nih nganggap anak TK itu lulus harus bisa calistung, harus bisa baca, tulis, berhitung. Padahal ini konsep yang keliru. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, itu di dalam konsep Islam ya, memang anak-anak unik ya. Tapi mereka ready untuk belajar itu sebenarnya di usia 7 tahun. Makanya dikatakan apa namanya? La'ib ibnaka sab'an wa adibus sab'an wa sahibus sab'an. Bermainlah dengan anakmu di 7 tahun pertama, didik, disiplinkan, ta'dib di 7 tahun kedua, dan bersahabatlah di 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama itu adalah fase, kata ulama-ulama kita, adalah fase al-la'ib wal marah. Fase mereka bermain dan mereka bersenang-senang. Karena bermainnya mereka itu bagian dari proses belajar. Dan belum waktunya mereka itu disuruh belajar intens. Ya, kenapa? Kalau kita perhatikan ada fenomena orang tua yang sudah menggegas anaknya belajar sebelum waktunya. Artinya belajar itu mereka sudah disuruh duduk, disuruh menghitung, disuruh membaca dan lain sebagainya sebelum waktunya. Maka segala sesuatu yang matang sebelum waktunya itu akan lebih cepat busuk. Ya. Dan anak-anak seperti ini biasanya yang digegas ketika dia udah masuk di fase berikutnya akan menunjukkan adanya perilaku-perilaku yang mulai aneh, menentang, protes, membantah dan lain sebagainya. Ini terjadi ya. Kayak contoh misalnya ya, saya beberapa kali pernah ngisi di sekolah tahfidz. Itu hampir jamak pertanyaan orang tua, Ustadz, anak kami, anak saya TK-nya itu hafalannya banyak cepat. Kenapa sekarang udah kelas 2 SD, kelas 3, kelas 4 SD nggak mau menghafal? Pengennya main aja. Ya. Kenapa? Karena waktunya mereka bermain kita rampas. Waktunya mereka yang seharusnya bermain kita rampas. Akhirnya waktunya mereka belajar, mereka pengen malah bermain-main. Berbeda sama halnya orang tua yang tidak menggegas mereka, diberikan mereka kesempatan untuk bermain. Itu biasanya di masa usia 7 tahun mereka akan lebih cepat ngejarnya. Ya, mereka lebih cepat ngejar. Jadi ada anak yang dari TK itu sudah hafalannya 1 juz, kemudian ternyata akan mandek. Anak-anak yang mungkin dia enggak, ya cuman surat-surat pendek aja, tapi ketika udah 7 tahun karena dia difasilitasi sebelumnya itu main, maka di usia berikutnya 7 tahun ke atas itu ternyata banyak yang bisa ngejar, hafalannya cepat. Ini kalau kita ngomong tentang Al-Quran. Juga sama tentang belajar akademik. Nih contoh ya. Ini juga sudah kita praktekkan di sekolah kami ya. Di sekolah anak usia dini. Itu anak-anak itu dari semenjak kecil, anak usia dini itu sudah kita stimulasi ketika bermain dengan banyak bergerak. Karena memang karakter mereka, kata ulama-ulama kita seperti kata Syekh Dr. Ahmad At-Thayyar, itu fase mereka kasratul haraka wa adamul istiqrar, banyak bergerak, sulit diem. Jadi anak-anak masih kecil itu memang banyak gerak, sulit diem. Kadang-kadang kita yang nggak tahu, diem kamu, jangan banyak gerak kamu, duduk, kita dikasih handphone supaya dia nggak banyak gerak. Ternyata itu membahayakan perkembangan mereka, karena mereka butuh untuk distimulasi. Kenapa? Karena sarafnya, ototnya, sendinya sedang dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, dan itu butuh untuk bergerak. Kalau mereka dihentikan atau tidak difasilitasi, maka mereka tidak akan berkembang dengan baik. Dan apa yang terjadi akan mempengaruhi fase berikutnya. Jamaah sekalian mulakan Allah, di antara hikmah luar biasa, Nabi SAW memerintahkan anak sholat
dengan spesifik Nabi menyebutkan usianya. Berapa usianya? 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu salat di usia 7 tahun. Nabi menyebutkan usia secara spesifik 7 tahun. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak pernah ngomong dari hawa nafsunya, melainkan itu wahyu dari Allah. Dan usia 7 tahun ini memang usia yang unik karena diakui oleh para pakar dan para ahli termasuk orang-orang kafir. Ya, karena di antara fase mereka sudah memasuki fase perkembangan kognisinya berkembang itu di usia 7 tahun. Coba untuk perhatikan. Substansi sholat itu apa ya jamaah sekalian? Substansi dari sholat. Substansi sholat itu sebenarnya 2. Tumaknina dan khusyuk. Tumaknina rukun sholat. Gak tumaknina sholatnya gak sah. Khusyuk kesempurnaan sholat. Khusyuk kaitannya dengan konsentrasi. Tumaknina kaitannya dengan ketenangan fisik. Anak di bawah 7 tahun, mereka belum mampu untuk konsentrasi panjang dan diem dalam waktu lama. Makanya menurut kalau kita belajar ya di dalam kitab-kitab fikih, madhab syafi'i dan lain sebagainya, anak sebelum mumayyiz itu 7 tahun, sholatnya belum sah sebenarnya. Tapi Allah maha baik, misalnya ada yang sholat, tetap Allah ganjar dengan ganjar pahala. Sholatnya belum sah, anak di bawah 7 tahun. Kenapa? Karena mereka belum bisa tumakninah, mereka belum bisa khusyuk. Nah, kalau kita memahami hal ini berarti tugas kita di 7 tahun pertama, anak-anak, makanya Nabi belum memerintahkan mereka sholat, kita memprepare agar mereka siap untuk sholat. Di antara bentuk cara kita memprepare mereka adalah memfasilitasi mereka bermain tapi dengan pijakan-pijakan diniyah, pijakan-pijakan akidah ketika mereka bermain. Ya, misalnya ketika main itu kita ajarkan mereka, kita menstimulasi pendengaran mereka, penglihatan mereka, gerakan mereka dengan selalu menyebut apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya nak, Allah berikan kamu kaki, kedua kaki, dengan kaki kamu bisa melompat. Masya Allah ya nak, kamu sudah bisa berdiri di atas satu kaki, kamu sudah bisa memegang, kamu sudah bisa beda-bedakan warna. Itu semua kita kembalikan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan belajar. Ternyata semua apa yang aku lakukan ini adalah atas karunia Allah dan atas pemberian Allah. Dan kita fasilitasi mereka. Dan ketika mereka bermain dengan pijakan-pijakan seperti ini, ya, itu yang kita praktekkan di sekolah kami. Anak itu sudah kita fokus untuk menstimulasi selain sensoriknya, motoriknya. Mereka sudah kita ajarkan bergerak, melompat, jinjit, kaki satu, sampai bahkan plank. Atau tahu plank ya? Ya, plank itu untuk melatih otot core muscle. Anak-anak yang terlatih dengan otot-ototnya bagus, berkembangnya bagus, core muscle-nya bagus, itu ketika sudah masuk usia SD, usia 7 tahun, Masya Allah, ya, itu kita mendapatkan testimoni dari banyak orang tua. Mereka itu ternyata, ya, meskipun dibandingkan sama teman-teman yang baru masuk itu mereka kemampuan calistungnya kurang, tapi mereka bisa mengejar dengan cepat. Dan mereka ketika di kelas itu bisa fokusnya bagus. Kenapa? Karena ternyata juga ada penelitiannya, postur anak yang sudah memiliki kemampuan untuk bisa duduk dengan baik dengan anak-anak yang kurang bagus perkembangannya, duduk meletot misalnya, itu mempengaruhi fokus dan konsentrasi. Jadi mereka ketika motoriknya bagus, ototnya bagus, sarafnya bagus, konsentrasinya bagus, mereka belajarnya bagus. Demikian pula dengan sholatnya. Ketika sholat mereka sudah lebih bisa diem, lebih bisa fokus. Kenapa? Karena perkembangan mereka itu sudah distimulasi dengan baik. Ya, sudah cukup. Ya. Sementara kalau misalnya ini antum sekarang punya anak udah SD, kelas 3, kelas 5, apalagi SMP, antum perhatikan di sholatnya. Kalau sholatnya cepet-cepetan, gak ada tumakninahnya, kita lihat ada anak-anak seperti ini, sholatnya itu gak sampai 1 menit selesai, habis itu balik lagi main game. Atau ketika sholat pun sambil goyang-goyang, tolah-toleh, main tangan, ada yang upil-upil, subhanallah. Ya, ini berarti ada masalah di sini. Dan kita seringkali masalahnya nganggep, oh ini adalah masalah anak ini memang ininya kurang. Tapi sebenarnya seringkali ini masalah mereka tuh ternyata kurang stimulasi ketika di usia sebelumnya, sehingga mereka belum mampu untuk bisa fokus, belum mampu untuk bisa konsentrasi dengan baik dan benar. Dan subhanallah, ini
isyarat-isyarat dari hadis-hadis Nabi SAW itu ternyata sangat-sangat selaras dengan ilmu tumbuh kembang anak yang juga diteliti oleh para ahli, baik itu ahli psikologi anak dan yang semisalnya, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya konsep Islam itu adalah konsep yang paling sempurna di dalam segala hal, termasuk di dalam pendidikan dan pengasuhan. Hanya saja kita mungkin kurang begitu menggali, dan kita kurang belajar, dan kita lebih banyak berkiblat ke dunia-dunia barat atau yang semisalnya. Sebenarnya parenting Islam itu sudah sangat lengkap, sangat komplit sekali. Dan di antara kesempurnaan parenting Islam adalah Islam itu punya dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi kalau itu berbicara tentang prinsip, bicara tentang masalah usul, bicara tentang masalah kaidah, itu sudah komplit di dalam agama kita. Gak perlu kita nengok dengan konsep-konsep lain. Tapi ada sisi kedua yang lebih fleksibel, yaitu sisi dalam hal praktikal dan implementasi. Maka ini dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adah. Makanya di antara kaidah para ulama, al-adatu muhakkamah. Ya, namanya suatu kebiasaan itu bisa menjadi standar hukum. Contohnya gimana? Contohnya begini, simpelnya. Ya, ini contoh yang seringkali saya sampaikan ketika manasik umroh. Pakaian untuk laki-laki itu adalah 2 lembar kain, tidak berjahit. Ada bapak-bapak nanya, Ustadz, bagaimana tuntunan Nabi SAW yang jelas, rinci, sistematis tentang cara pakai kain ihram? Kita mau cari di kitab hadis nggak bakal dapat. Artinya apa? Artinya cara makainya itu bebas, dikembalikan kepada pengalaman kita, urf kita, kebiasaan kita. Boleh pakai begini, pakai begitu, dan lain sebagainya. Yang penting jangan melorot aja, udah. Itu yang paling penting. Ya, artinya Nabi cuma menjelaskan 2 lembar kain, sama seperti misalnya pakaian muslimah. Pakaian muslimah itu udah jelas kaidahnya, lebar, tidak sempit, tidak membentuk tubuh, tidak transparan, dan seterusnya. Adapun bahannya dari bahan apa terserah. Kemudian adapun warnanya juga warna apa juga boleh. Jadi tidak harus berwarna hitam. Ya, asalkan itu tidak menimbulkan fitnah. Jadi kaidah dalam agama kita sudah lengkap, tapi dalam hal implementasinya itu juga tidak lepas dari yang namanya urf, dari namanya kebiasaan. Ya. Nah, ini suatu hal yang patut untuk kita pahami bersama. Baik, ini waktu kita singkatnya. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin menyampaikan, ya, kaidah yang berlaku sepanjang zaman. Ya, mau zaman apapun itu, mau zaman batu atau zaman apa, habis era digital mungkin ada era apa lagi nih, era alfa atau apa terserah, ya. Jadi intinya ada sebuah kaidah yang akan berlaku sepanjang masa. Apa itu? Yang pertama, ya, tujuan kita mendidik anak adalah mempersiapkan anak untuk menjalankan tujuan mereka diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan kita mendidik mereka adalah untuk apa? Mempersiapkan mereka menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Itu tujuan kita. Karena kita sadar anak ini milik Allah, makhluk Allah, dititipkan kepada kita. Tugas kita mengembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan sebaik-baiknya. Dan kita yang menghadirkan mereka di muka bumi. Muka bumi ini darul imtihan, negeri penuh ujian. Tugas kita menjaga mereka agar mereka selamat. Makanya Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu, istri dan anak-anakmu dari siksa neraka. Maka tugas kita jaga anak kita, dan tugas kita adalah menghantarkan mereka kembali ke kampung halamannya. Mana kampung halamannya? Surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bapak kita Nabi Adam alaihissalam, Allah tempatkan di surga. Maka surga adalah kampung halamannya orang-orang beriman. Maka tugas kita adalah kita yang menghantarkan mereka di dunia, tugas kita mengembalikan mereka ke kampung halamannya. Bersama-sama kita menuju ke surganya Allah. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, berarti tugas kita yang paling utama adalah membangun koneksi anak dengan penciptanya sebelum koneksi mereka dengan kita. Ya, ini sebagaimana nasihat Luqman alaihissalam. Luqman ini sosok istimewa, bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Dan Allah jadikan beliau sebagai figur pendidik yang sangat luar biasa. Luqman ini. Apa nasihat Luqman yang pertama kali? Ya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di mana beliau sedang menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Ya, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar.
Jadi Luqman mengajarkan anaknya tentang hak penciptanya, Allah, mentauhidkannya dan jangan menyekutukan Allah. Dan ini adalah membangun koneksi anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu adalah milik Allah, kamu ciptaan Allah, tugas kamu adalah beribadah kepada Allah. Kamu gak boleh membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Makanya Nabi SAW ketika menasihati Abdullah bin Abbas ketika masih kecil, ya gulam, ya idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai nak, kalau kamu mau minta, minta kepada Allah. Mau minta tolong kepada Allah. Diajarkan dari semenjak kecil konsep untuk selalu bergantung, meminta, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal kecil ya teman-teman sekalian, kalau kita punya anak, biasakan mereka itu pertama kali sebelum meminta kepada kita sebagai orang tuanya, ajarkan mereka meminta kepada Allah. Hal remeh misalnya, pengen es krim. Abi aku mau es krim. Ya nak, kamu doa dulu ya nak kepada Allah, minta kepada Allah es krim. Ya, ajarkan kepada dia untuk doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki untuk abiku agar aku bisa makan es krim. Ajarkan agar segala sesuatu minta kepada Allah. Dan kemudian ajarkan kepada anak kita untuk bersabar. Kenapa? Karena tidak semua yang kita pinta langsung diberikan oleh Allah. Dan tidak semua yang kita minta itu ya akan diberikan semuanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ajarkan dia untuk bersabar. Ya. Ini konsep yang sangat penting sekali. Jadi jangan sampai ya ada ibu-ibu yang salah kaprah. Yang waktu itu di kajian protes ke saya, Ustadz, saya praktekkan nasihat Ustadz. Anak saya sekarang setiap minta mainan, minta apapun, di hadapan saya doa minta kepada Allah. Kalau saya nggak kasih nanti yang disalahkan Allah. Itu salah kaprah, Bu. Kenapa? Karena kita mengajarkan ini bukan dijadikan ini sarana untuk orang tuanya itu kayak, waduh aku harus ngasih, kalau enggak nanti Allah nggak baik menurut mereka. Bukan. Ajarkan mereka meminta kepada Allah, agar mereka itu selalu berserah diri kepada Allah, bahwasanya mereka yakin semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah. Kemudian ajarkan mereka bersabar. Karena pahami ya teman-teman sekalian, ketika kita meminta kepada Allah, Allah tidak akan memberikan semua keinginan kita, tapi Allah akan memenuhi apa yang paling baik buat kita, kebutuhan kita. Sama, ketika kita ingin mendidik anak kita, nggak boleh kita penuhi semua keinginan anak kita. Anak kita mau ini, mau itu, nggak boleh semuanya kita penuhi. Tapi kita berusaha memenuhi kebutuhan mereka, apa yang paling baik buat mereka, maka itu yang kita penuhi. Ini adalah konsep yang harus kita pahami bersama. Terus kemudian yang ketiga, ya konsep yang selalu akan berlaku sepanjang zaman adalah namanya pendidikan di dalam Islam itu harus dengan teladan, harus dengan contoh. Dan contoh tidak akan bisa terwujudkan kalau kita nggak mengamalkan ilmu kita. Makanya kita belajar, kita amalkan ilmu, maka dengan mengamalkan ilmu kita akan menjadi contoh. Dan yang namanya teladan itu di dalam pendidikan suatu hal yang paling dominan mempengaruhi anak kita. Makanya sampai-sampai para ulama kita mengatakan al-uswatul hasanah ablagh wa anfa' min alafil mawa'id. Contoh yang baik itu lebih gamblang, lebih efektif daripada ribuan nasihat. Bisa jadi nih, kita ini nasihatin anak kita berbusa-busa mulut kita, nggak didengerin. Kenapa? Karena ternyata kita nggak mencontohkan. Dan ini diakui oleh teori-teori parenting modern yang ada di barat. Mereka seringkali menyampaikan showing them before telling them. Tunjukkan dulu kepada mereka sebelum engkau sampaikan, sebelum engkau ajarkan. Tunjukkan dulu. Itulah teladan, ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi adalah pendekatan di dalam pendidikan harus dengan rahmah, dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan, harus dengan kelemah lembutan. Agama kita itu bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Gak boleh kita bersikap keras kepada anak-anak, harus lemah lembut. Nah ini sebenarnya ada bahasanya cukup panjang karena waktu singkat. Ya, intinya yang saya sampaikan adalah harus dengan lemah lembut, tapi lemah lembut bisa diiringi dengan sikap tegas dan sedikit tega, boleh. Karena itu adalah konsistensi. Karena keras dan tegas itu beda. Keras itu biasanya hanya pelampiasan emosi, ya. Sementara sikap tegas itu adalah kita benar-benar mampu untuk regulasi emosi kita, ya. Nah, jadi ini bahasanya panjang, nanti insyaallah nanti di lain waktu bisa kita bahas ya tentang poin-poin ini. Kemudian juga harus dengan hikmah. Hikmah itu adalah wad'u syai' fi mahallihi al-munasib, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hikmah itu adalah fi'lun ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang tepat, harus ada ilmunya. Dengan cara yang tepat.
Ada ilmu nggak tahu caranya percuma. Makanya harus tahu caranya, yaitu metodenya, kurikulumnya, manhajnya. Fil waqti ladzi yang bagi, yaitu di waktu yang tepat. Harus lihat momen dan timing, maka kita bisa hikmah. Terus kemudian Islam itu mengajarkan konsepsi para salaf dahulu adalah al-adab qabla talab, manners before knowledge. Ini hilang dari kita, tapi dipraktekkan di sejumlah negara-negara kafir, di antaranya Jepang. Jepang itu, yaitu ada video YouTube ya. Itu kenapa kok di Jepang itu anak-anak kecilnya itu ceria, cerdas, kreatif, tapi sangat memiliki etika. Ketika dilakukan penelitian ya oleh seorang peneliti pendidikan dari Australia kalau nggak salah, akhirnya dia sampai kepada kesimpulan ada 10 keys the successful of children education in Japan. Ada 10 kunci keberhasilan pendidikan anak-anak di Jepang. Kunci pertamanya ternyata manners before knowledge. Orang tua Jepang itu mengajarkan manners before knowledge. Makanya orang tua Jepang mereka itu lebih fokus mengajarkan anaknya untuk bisa ngantri ketimbang diajarin matematika, fisika, kimia. Itu bisa dikejar. Ya. Mereka lebih ngajarin anak itu bisa ngantri. Dan ngantri itu ternyata ya jemaah sekalian, itu skill loh. Ya. Kita di Indonesia kadang-kadang kalau anak kita misalnya di Indomaret atau Alfamaret ini ya. Ngomongnya salah saya, maaf ya. Ya. Itu ketika nyerobot sama bapaknya, hebat kamu bisa cepet. Nyerobot malah dipuji-puji gitu loh. Itu kebanyakan kita seperti ini. Ketika lama, ngapain sih? Kamu kok lama banget nak? Ngantri bi. Ngantri langsung aja serobot gitu. Padahal ya ngantri itu mengajarkan banyak sekali manfaat. Ya ini yang malah hilang dari kita. Mengajarkan kesabaran, mengajarkan konsekuensi. Konsekuensinya adalah kalau kita datangnya telat, ya berarti antriannya panjang gitu loh. Juga mengajarkan kreativitas gimana ketika kita nunggu pada saat ngantri itu supaya nggak bosen. Itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Ya. Nah, jadi manners before knowledge itu konsep yang hilang dari kita. Kemudian dalam masalah Al-Qur'an juga al-iman qabla Al-Qur'an, yaitu mengajarkan keimanan dulu sebelum mengajarkan Al-Qur'an. Ini ada bahasanya juga cukup panjang ya. Nah, ini saya tambahkan dikit lagi, yaitu juga namanya pendidikan di dalam Islam itu ada namanya an-nizam wal ihtimam. Ya, aturan dan atensi. Ya, rules and relations ya. Jadi berikan aturan dan berikan perhatian. Ternyata ya jamaah, anak yang cuman diberikan aturan, tidak diberikan perhatian, cuman aturan doang, gak dikasih perhatian, maka anak ini akan tumbuh menjadi pemberontak. Sebaliknya apabila anak cuman diberikan perhatian, tidak diberikan aturan, maka anak akan menjadi faudo, kacau, hidupnya nggak tahu aturan. Tapi ketika anak diberikan aturan dan perhatian sekaligus, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang respectful, orang yang bisa menghormati orang lain ya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah sebetapapun kita berusaha untuk bisa mendidik anak kita, tetap hasil akhirnya di tangan Allah. Makanya kuncinya adalah terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di awal, doa di pertengahan, dan doa di akhir. Jangan pernah kita berdoa, jangan pernah berhenti berdoa, memohon agar Allah menjaga anak kita dan mensolehkan anak kita. Ingat ya teman-teman sekalian, kita sayang sama anak kita ingin mengawasi mereka, tapi kita nggak bisa mengawasi mereka 24 jam. Kita nggak bisa menjaga mereka 24 jam. Yang bisa menjaga mereka 24 jam adalah Allah, penciptanya. Ya, oleh karenanya, ya hendaknya kita banyak meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menjaga, melindungi kita dan anak-anak kita. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan ya, karena biasanya kalau saya pengajian tuh minimal 2 jam nih. Ini sekarang 45 menit ya. Ini tadi seharusnya sampai 45 dan kemudian seharusnya ada tanya jawab. Mungkin ada sedikit waktu ya, ada beberapa menit. Bagi yang ingin bertanya silakan, yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang nggak bisa saya jawab ya harap dimaklumi. Nah, ini yang mana dulu ini? Nah, fadhal untuk. Nah, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi tahapan untuk mengajarkan anak untuk sholat, kita tahu ya bahwasanya Nabi SAW itu ketika bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna'us sab'in, perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Itu kata para ulama ya. Yang pertama, ini perintah asalnya untuk anak, tapi melalui perantaraan orang tua. Maksudnya gimana? Gini, kaidah asalnya, hukum asal di dalam perintah itu wajib. Tapi ketika ada perantara, maka hukumnya menjadi tidak wajib bagi objeknya, tapi menjadi wajib bagi perantara. Bingung kan? Nah, jadi gini,
Kalau misalnya Nabi mengatakan, wahai anak-anak, ketika usiamu 7 tahun maka sholatlah, maka wajib bagi anak berarti usia 7 tahun untuk sholat. Tapi ketika Nabi mengatakan, ya muru auladakum, perintahkanlah anak-anakmu, berarti ini perintah untuk siapa? Untuk orang tua. Tapi yang menjadi objeknya adalah anak-anak. Nah, itu berarti kalau demikian berarti perintah sholat itu asalnya belum wajib buat anak-anak kita. Usia 7 tahun berarti masih belum wajib. Tapi wajib bagi kita untuk mengajak anak kita untuk sholat di usia 7 tahun. Paham ya? Nah, berarti kalau mereka belum sholat, berarti mereka masih belum dosa. Kenapa? Masih belum wajib bagi mereka untuk sholat. Tapi wajib bagi kita orang tua untuk mengajak mereka sholat. Nah, kemudian baru poin yang kedua, mengajak mereka sholat itu seperti apa? Di sini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan mutlaqos sholat, ada yang mengatakan as-sholah al-mutlaqah. Aduh, apalagi istilahnya. Ya, kalau as-sholah al-mutlaqah itu artinya adalah mengajarkan mereka sholat ketika anak udah sholat udah cukup, selesai udah. Yang penting mereka sudah sholat. Itu maksudnya. Adapun mutlaqos sholah artinya bukan cuma sekedar sholat, tapi juga harus mengajarkan kepada anak kita ya tentang apa rukunnya sholat, apa syarat sahnya sholat, apa mustahab sunah-sunahnya sholat, apa kesempurnaannya sholat dan lain sebagainya. Contoh, sholat tidak sah, syarat sahnya sholat ya, kecuali menutup aurat. Berarti kita harus mengajarkan mereka di usia 7 tahun, berarti harus mengajarkan tentang batasan aurat. Nah, berarti dia harus sudah belajar untuk menutupi aurat, mau laki-laki mau perempuan. Kemudian sholat tidak sah kalau nggak toharoh. Di antara toharoh itu berarti suci dari hadas besar dan hadas kecil. Berarti kita sudah mengajarkan hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil diangkat bisa hilang dengan wudu, hadas besar dengan mandi janabat. Kenapa kok ada mandi janabat? Nah, berarti kita sudah masuk ke pendidikan apa? Seksualitas. Jadi kita udah ajarkan kepada mereka, bukan pendidikan seks loh ya. Pendidikan seksualitas, beda pendidikan seks sama pendidikan seksualitas. Pendidikan seksualitas itu artinya mereka mengetahui tentang gender mereka. Aku perempuan, aku laki-laki, aku punya batasan aurat seperti ini, dan aku nanti akan mengalami ini dan mengalami itu. Suatu hal yang harus sudah kita ajarkan apa kepada mereka. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika sholat. Nah, terus kemudian poin yang ketiga, berarti sebelum anak berusia 7 tahun, apakah anak diperintahkan sholat? Menurut antum diperintahkan sholat tidak? Hah? Berarti kalau kita lihat zahirnya belum diperintahkan sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, anak antum 5 tahun, antum perintahkan sholat nggak? Sholat nak? Nah, ketika antum perintahkan sholat, benar nggak antum? Ya nggak salah sebenarnya. Boleh-boleh aja orang tua, maksudnya merintahkan anak sholat, tapi sebenarnya mulai intens lagi mereka memerintahkan anak sholat di usia 7 tahun dengan mengajarkan lebih detail. Nah, di sini itu ternyata ada hikmah. Berarti ini fase kita perlu memprepare anak ketika mereka udah usia 7 tahun, mereka sudah ready untuk sholat. Berarti kita perlu untuk apa? Membangun pondasinya. Makanya 7 tahun pertama adalah fase kita membangun pendidikan akidah, tauhid. Dan kunci daripada ibadah itu adalah mahabbah, cinta, membangun kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada masjid, cinta kepada sholat, cinta kepada ibadah, cinta kepada orang tuanya, cinta kepada ilmu. Kuncinya semua adalah mahabbah. Kenapa? Cinta itu adalah motor. Ya. Makanya kaidah di dalam pendidikan yang paling utama itu adalah membangun tahbibuhum ila syai'in. Jadi menjadikan mereka mencintai sesuatu. Anda ingin anak Anda itu menjadi penuntut ilmu, jadikan dia mencintai ilmu dulu. Bahkan kata para ulama, ya, anak yang kita mendidik anak untuk mencintai ilmu lebih utama daripada mendidik mereka untuk belajar, menuntut ilmu. Paham ya maksudnya? Lebih utama menjadikan anak cinta sama ilmu ketimbang mereka menuntut ilmu. Karena orang menuntut ilmu bisa jadi dia tidak dalam keadaan mencintai ilmu tersebut. Dia cuma tahu, oh ini cuma kewajiban. Sama dengan orang sholat, anak sholat. Makanya anak sholat itu kalau kita kategorikan, ya itu seenggaknya ada 3 kategori. Pertama, anak yang sholat karena dipaksa orang tuanya. Kamu gak sholat, kamu abi hajar kamu. Akhirnya dia sholat. Tapi dia sholat ketika ada orang tuanya doang. Gak ada orang tuanya, merdeka, aku gak perlu sholat. Kenapa? Berarti dia menganggap adalah sholat ini ya hanya sekedar paksaan. Paksaan dari orang tuanya. Orang tuanya gak ada, maka dia merasa tidak perlu sholat. Ini berbahaya nih ketika orang tua melakukan pendekatan seperti ini ya. Yang kedua, orang tua yang lebih mending daripada yang pertama. Dia membiasakan anaknya untuk sholat. Ayo nak sholat nak. Ayo nak sholat nak. Ngajak sholat. Ya, tapi cuma sekedar membiasakan anak sholat.
Anaknya akhirnya terbiasa sholat. Kita lihat, alhamdulillah banyak sekarang anak-anak sholat, tapi cuma sekedar sholat. Ya, azan Allahu Akbar langsung wudu, sholat. Sholatnya nggak sampai 1 menit, balik lagi main gadget. Yang penting tidak meninggalkan sholat. Yang penting sudah sholat. Yang penting sudah menggugurkan kewajiban. Ya, banyak nggak anak-anak seperti ini? Banyak. Ya, seperti ini banyak. Ya. Dan ini sholatnya adalah sholat yang sejatinya itu tidaklah memberikan pengaruh kepada jiwa, karena mereka cuma sekedar sholat. Nah, yang ketiga ini yang tentunya kita harapkan. Apa? Anak-anak yang sholat karena mereka memang mencintai sholat. Mereka tahu hakikat daripada sholat. Ketika sholat, aku itu sedang berbincang-bincang sama Allah. Aku sedang ngomong sama Allah. Sarana aku bisa bicara dengan Allah penciptaku adalah sholat. Sholat itu adalah hadiah yang paling besar yang Allah berikan untuk kita, umat manusia. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah adalah dari sholat. Nah, makanya kita perlu belajar tentang bab sholat. Ternyata sholat itu adalah tamannya ibadah, dikatakan oleh para ulama-ulama kita. Ya, sehingga dengan kita mempelajari ini, kita bisa menumbuhkan kepada mereka kecintaan terhadap sholat. Dan ini memang ada langkah-langkahnya, ada fase-fasenya, ada prosesnya. Ya, ala kulli hal adalah ketika anak sebelum 7 tahun, tugas kita adalah ya fokus kepada pendidikan akidah, pendidikan keimanan. Ya, itu yang paling kita fokuskan. Dan kita fasilitasi mereka untuk bermain, karena bermainnya mereka itu adalah belajarnya mereka, dan itu adalah langkah kita untuk bisa membangun koneksi mereka dengan Allah melalui bermain. Karena ketika bermain, kita menstimulasi tubuh mereka, gerakan mereka, mata mereka, telinga mereka, akal mereka semua, dan itu adalah langkah kita untuk bisa menautkan itu semua kepada penciptanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini memang ada langkah-langkahnya yang dalam waktu singkat kita nggak bisa bahas. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita membangun mahabbatullah, mahabbah. Antum tadi? Hah? Udah nggak tahu. Terakhir ini, tergantung panitianya kalau disuruh tutup. Bakat. Oh, apakah anak mungkin punya lebih dari satu bakat? Ya wallah alam bissawab ya. Kalau dikatakan mungkin ya mungkin. Iya. Kalau memang misalnya kita tahu anak kita itu punya bakat yang lebih dari satu, ya bisa kita arahkan kepada bakatnya itu. Tapi insya Allah bakat itu nggak banyak. Ya, jadi bakat itu mungkin cuma satu, ataupun seandainya ada lebih dari satu, mungkin 2 atau 3. Itu masya Allah berarti ada. Dan ada memang orang-orang seperti ini. Dia punya kemampuan hafalan yang luar biasa, kemampuan logika matematikanya juga bagus, kemampuan bahasanya juga bagus. Maka ketika dia bisa menguasai apa yang menjadi bakatnya dia akan menjadi orang yang insya Allah orang yang hebat. Kalau memang dia punya bakat yang lebih daripada satu. Dan memang ada orang-orang yang Allah karuniakan seperti ini. Nah, tapi masalahnya adalah gimana kita sebagai orang tua berupaya untuk menggali bakat anak kita, dan itu bukan suatu hal yang mudah. Dan kita bisa tahu bakat anak kita itu kuncinya dengan satu kata, musahabah, membersamai anak, banyak membersamai anak. Beraktivitas sama anak, bermain sama anak. Biasanya anak itu kelihatan sifat-sifatnya, terutama ketika bermain. Antum tahu nggak? Ketika anak bermain, itu akan kelihatan selain bakatnya, karakternya. Ada anak-anak, misalnya ada satu anak itu ternyata suka nyuruh-nyuruh, ayo kita kesini, ayo kita kesana, yang lainnya ngikutin. Ini anak berarti punya jiwa, sifat leadershipnya ada. Yang lain cuma nurut aja. Tapi ada satu anak, ketika dia misalnya nurut melakukan sesuatu, paling bagus ternyata, paling rapi, paling baik. Jadi masing-masing akan kelihatan ya bakatnya, sifat-sifatnya, ya karakternya itu ketika mereka bersosialisasi. Dan itu akan mulai muncul dengan lebih kuat biasanya di usia 10 tahun. Makanya di negara-negara barat ya, anak usia 10 tahun itu sudah diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Tapi di negara kita enggak. Kita belajar semuanya. Tabzir jadinya. Fisika, kimia, matematika, geografi, biologi, semua kita pelajari. Dan kita mulai terspesialisasinya ketika SMA. Dulu ya, SMA kelas 3, IPA, IPS, bahasa, baru kemudian kuliah. Yang bahasa kadang-kadang masuk IPA, yang IPS kadang-kadang masuk pokoknya seperti itulah. Akhirnya kita banyak tabzir sebenarnya. Baik ya teman-teman sekalian, karena sudah pukul 1 lewat ya, dan ini adalah lingkungan perkantoran ya, berarti kan ada jam masuk ya, dan itu adalah suatu hal yang memang harus dipenuhi. Ya mungkin apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua, yang tentunya yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi.
dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, dan Allah menjadikan kita orang tua yang saleh dan salihah, dan Allah mengaruniakan kepada kita anak yang saleh dan salihah, dan Allah kumpulkan kita semua ke jannahnya kelak insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.